Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Pauziah. Saya dari semester 6 Agribisnis Hortikultura 1. Di sini saya akan membahas analisis e-commerce produk lengkuas pada marketplace Shopee. Yang pertama, analisis mengenai pengiriman jumlah besar bisa disebut juga sebagai curah atau bulk. Didapat 5 toko yang menjual dalam bentuk bulk mengenai produk lengkuas segar. 5 toko tersebut diambil dari penjualan yang paling banyak. Yang pertama yaitu ada lengkuas segar 500 gram. Nama tokonya Jangkauan Sayur Nusantara. Alamat tokonya yaitu di Kota Jakarta Selatan. Penjualan sudah sampai 5,8 ribu yang terjual dan harganya yaitu Rp6.000. Kemudian toko yang kedua yaitu mengenai lengkuas 20 gram. Nama tokonya adalah Freshbox. Berada di Kota Tangerang, yang terjual sudah 1.100 dan harganya 3.600. Kemudian toko yang ketiga ada produk lengkuas 100 gram. Nama tokonya Haloho Jakarta Lestari. Haloho Jaya Lestari, berada di Kota Jakarta Timur. Kemudian yang terjual sudah ada 695 produk dengan harga 10.500. Kemudian toko yang keempat yaitu lengkuas segar 100 gram dari toko segari.id yang berada di Kota Tangerang Selatan dengan jumlah pembeli atau terjual 371 dengan harga Rp2.000. Kemudian yang kelima ada lengkuas 500 sampai 1000 gram. Nama tokonya Mafa Jaya yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Sudah terjual 180, range harganya dari 4.999 sampai dengan 8.499. Dan ini ada tambahan untuk yang keenam yaitu lengkuas dengan ukuran 1000 gram di toko Gani ID 111 yang berlokasi di Kabupaten Bogor. 145 terjual dengan harga Rp14.000. Kemudian produk yang kedua yang dicari yaitu mengenai produk yang belum ada mereknya. Belum ada merek di sini sama artinya dengan belum adanya label seperti perizinan BPOM, halal, cara pemakaian, komposisi, dan lain sebagainya. Analisis tersebut didapatkan pada produk lengkuas kering dan beberapa pada lengkuas bubuk. Berikut merupakan toko dari produk tidak bermerek ini. Yang pertama ada lengkuas 100 gram, nama toko Temu Kenongo yang berada di Kabupaten Boyolali. Sudah terjual 227 unit dengan harga 4.500. Kemudian ada lengkuas 1000 gram dengan nama toko Oje Ratu yang berada di Kabupaten Boyolali. Sudah terjual 184 dengan harga 35.000. Yang ketiga, ini sudah ada merek tapi belum ada label-label seperti halal dan lain sebagainya. Nama toko yaitu Puri Rempah yang berada di Kota Jakarta Utara. Sudah terjual 180 dengan harga 8.500. Kemudian yang keempat, ada lengkuas dengan ukuran 1000 gram pada toko Hartono Budi yang berada di Kota Surabaya. Sudah terjual 171 dengan harga 19.000. Kemudian yang terakhir ada lengkuas 100 gram yang dijual pada toko Gubuk Herbal Indonesia yang terletak di Kota Surakarta. Sudah terjual 80 dengan harga 7.500. Produk ini juga belum ada label yang lainnya. Kemudian analisis yang ketiga yaitu mengenai produk yang sudah bermerek, sudah ada izin BPOM dan perizinan lainnya.
Perizinan lainnya. Produk tersebut terdapat pada lengkuas bubuk, beberapa lengkuas bubuk, dan sabun lengkuas. Ini merupakan produk lengkuas bubuk. Yang pertama, lengkuas bubuk 22 gram dengan toko kupu-kupu ofisial yang berada di Kota Tangerang Utara sudah terjual 8,4 ribu dengan harga 3.400. Kemudian yang kedua ada lengkuas bubuk 100 gram dengan nama toko Cap Sahabat Rempah yang terletak di Kota Bandung sudah 1,9 ribu yang terjual dengan harga 10.900. Kemudian ada lengkuas 100 gram dengan toko JSR Rempah Indonesia yang berada di Kota Jakarta Selatan sudah terjual 3.000 dengan harga Rp7.000. Kemudian ada lengkuas bubuk 50 gram dengan nama toko MSH Rempah yang berada di Kota Jakarta Selatan sudah terjual 3.000 dengan harga Rp6.525. Dan yang terakhir ada lengkuas bubuk 100 gram nama tokonya Gubuk Herbal Indonesia yang terletak di Kota Surakarta sudah terjual 924 dan harganya 9.000. Selanjutnya ada sabun lengkuas dengan ukuran 90 gram pada toko Giza Mart yang berada di Kota Jakarta Pusat sudah terjual lebih dari 10.000 dengan harga 22.500. Kemudian sabun lengkuas 60 gram di toko Solo Herbal di Kabupaten Sukoharjo yang juga sudah terjual 10.000 lebih dengan harga 11.000. Kemudian yang ketiga ada sabun lengkuas 80 gram di toko Maida Natural yang terletak di Kabupaten Semarang yang juga sudah terjual 10.000 lebih dengan harga 20.900. Kemudian ada sabun lengkuas 90 gram. Sabun ini sama dengan produk sebelumnya, hanya berbeda toko saja, yaitu pada toko Aiman Shop 85 yang terletak di Kabupaten Karanganyar sudah terjual 4.900 dengan harga 22.500. Dan yang terakhir ada sabun lengkuas 1.000 gram yang terletak pada toko Juragan 2053 di Kabupaten Surakarta, Solo dengan terjual 2.700 dengan harga Rp11.000. Pembahasan mengenai analisis tersebut yaitu lengkuas mempunyai banyak manfaat selain dijadikan sebagai bumbu masakan. Di antara manfaat lengkuas adalah untuk membantu melawan peradangan, meningkatkan imunitas, mencegah kanker, mencegah diabetes, membantu meredakan asma, membantu demam dengan pembesaran limpa, dan dapat digunakan sebagai obat kulit seperti panu dan yang lainnya. Banyaknya manfaat yang diberikan oleh lengkuas menjadikan banyak pula produsen yang memasarkan lengkuas segar dan produk lengkuas lainnya pada marketplace. Berikut merupakan hasil analisis lengkuas pada marketplace yang mengenai kemasan, perizinan, dan rekomendasi lainnya. Kemasan yang digunakan untuk komoditas lengkuas segar pada beberapa toko belum benar-benar baik. Kemasan yang digunakan merupakan kemasan primer seperti kantong kresek dan plastik, serta tidak menggunakan kemasan sekunder maupun tersier. Hal tersebut dapat menyebabkan lengkuas segar busuk di jalan karena proses pengiriman barang, contohnya dilempar dan sebagainya. Tetapi pada toko lain, contohnya toko Freshbox, kemasan sudah menggunakan kemasan primer dan sekunder. Kemasan primer yang digunakan juga merupakan kemasan jaring polinet. Selain itu, pada beberapa toko lengkuas belum benar-benar bersih atau mungkin tidak dibersihkan sama sekali. Hal tersebut dapat menyebabkan timbangan yang salah dan bisa membawa hama. Rekomendasi untuk produk lengkuas segar ini adalah penggunaan kemasan primer dan sekunder yang harus disesuaikan lagi.
Untuk kemasan primer yaitu dapat menggunakan polinet untuk produk yang sedikit, sedangkan untuk produk yang dapat menggunakan karung goni untuk produk yang banyak. Sedangkan untuk kemasan sekunder dapat dari berbagai jenis bahan kemas. Produk sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu agar tidak ada kotoran dan hama yang menempel. Selain itu, pastikan sudah tidak ada air bekas pembersihan agar lengkuas tidak cepat rusak pada saat pengiriman. Lengkuas kering pada beberapa toko sudah sesuai dan tidak banyak komplain dari konsumen. Kemasan yang digunakan pada tiap tokonya berbeda. Ada yang hanya menggunakan plastik dan pouch dari kertas. Tetapi kebanyakan menggunakan yang berbahan plastik. Dari kelima produk tersebut, belum ada yang sudah BPOM. Tetapi untuk produk lengkuas kering dari toko Gubuk Herbal Indonesia sudah terdapat logo jamu, SNI, dan halal. Rekomendasi untuk produk lengkuas kering yaitu penggunaan kemasan sekunder ataupun tersier agar dapat digunakan pada proses pengiriman lebih aman dan memperkecil kerusakan kemasan primer seperti sobek dan lainnya. Selain itu, perlu adanya pendaftaran BPOM atau izin lainnya untuk menjamin keamanan konsumen dan perlu adanya cara penggunaan label kadaluarsa serta informasi lainnya. Lengkuas bubuk pada marketplace Shopee sangat banyak, baik dari yang sudah bermerek ataupun belum bermerek. Produk lengkuas bubuk yang sudah bermerek dari BPOM, bermerek dan sudah BPOM yaitu dari toko kupu-kupu official. Produk toko lainnya sudah memiliki merek tetapi belum adanya BPOM. Keterangan pemakaian, komposisi, dan label lainnya. Kemasan yang digunakan yaitu berbahan plastik. Tidak banyak komplain dari konsumen. Rekomendasi untuk produk lengkuas bubuk adalah seller atau penjual seharusnya mendaftarkan izin BPOM atau izin lainnya untuk menjamin keamanan konsumen. Selain itu, perlu adanya cara penggunaan label kadaluarsa dan lainnya. Produk yang paling banyak pembelinya dari komoditas lengkuas adalah sabun lengkuas. Sabun tersebut memiliki manfaat untuk penyakit kulit. Tetapi terdapat beberapa merek sabun lengkuas dan hampir semuanya sudah memiliki izin BPOM dan lain sebagainya. Kemasan primer dari produk sabun lengkuas berbahan plastik. Produk ini juga sudah menggunakan kemasan sekunder pada setiap tokonya. Produk sabun lengkuas sudah baik dalam hal izin dan bahan kemasannya. Kemudian ada pengembangan produk. Yang pertama dari kemasan. Penggunaan kemasan pada produk lengkuas segar belum sesuai sehingga harus ada perbaikan yaitu dengan menggunakan bahan kemas polinet atau karung goni sebagai kemasan primer dan plastik untuk kemasan sekunder serta kemasan tersier untuk pengiriman jauh. Bahan kemasan disesuaikan. Produk lain sudah menggunakan kemasan lebih baik daripada produk lengkuas segar. Yang kedua ada pengembangan produk dari bahan bakunya. Bahan baku lengkuas segar sebelum dikirim dilakukan pembersihan dan pencucian agar tidak ada tanah dan hama. Pada produk kering dilakukan pengecekan bahan baku sudah rusak atau masih bagus. Kemudian yang terakhir pengembangan melalui perizinan, yaitu pembuatan izin BPOM, halal MUI, dan izin-izin lainnya. Apabila belum mendapat izin BPOM, yaitu mendaftarkan izin PIRT terlebih dahulu. Perizinan sangat penting untuk menjamin konsumen. Kemudian ada rancangan produk baru. Yang pertama yaitu produk minuman. Minuman berbahan dasar lengkuas yang dapat dikombinasikan dengan jahe, madu, dan lainnya seperti wadang lengkuas. Kemudian yang nomor 2, ada masker lengkuas. Produk ini sebenarnya sudah ada di pasaran tetapi belum banyak diketahui dan dijual. Produk ini tidak kalah mempunyai banyak manfaat untuk kecantikan. Yang ketiga, ada essential oil. Essential oil yang berbahan dasar lengkuas dapat memberikan banyak manfaat. Produk essential oil ini sebenarnya sudah ada, tetapi butuh pengembangan dalam pemasarannya dan belum banyak. Yang keempat, ada lulur lengkuas. Produk ini sudah ada di pasaran, tetapi belum banyak diketahui dan dijual.
Produk Lulur ini dapat melengkapi rangkaian produk sabun lengkuas yang tidak kalah banyak manfaatnya. Kemudian ada yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kemasan merupakan salah satu hal yang paling penting pada suatu produk. Selain untuk menjaga keamanan produk, kemasan juga merupakan daya tarik agar produk membeli. Kemasan pada produk-produk yang telah dianalisis masih banyak ketidaksesuaian sehingga penjual harus lebih memperhatikannya lagi. Selain itu, banyak ditemukan produk yang belum menggunakan label pada kemasan produk. Padahal, label merupakan hal yang penting. Label tersebut dapat berupa tanggal kadaluarsa, cara pemakaian, dan lain sebagainya. Selain pada kemasan produk, kebanyakan dari toko yang dianalisis masih belum mempunyai izin dari Badan POM, LMUI, dan lain sebagainya. Sebaiknya para penjual mendaftarkan terlebih dahulu, walau masih skala PIR atau sejenisnya. Produk turunan dari lengkuas yang rata-rata sudah memiliki izin, merek, dan lain-lainnya adalah produk sabun dan lengkuas bubuk. Sekian pemaparan materi dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.